Oke, selamat bergabung kembali ya pada kuliah online kesempatan kali ini ya. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari Anda sehat selalu dan menyenangkan ya. Oke, baik. Jadi untuk bahasan mata kuliah database server ya pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas ya. Oke, ini ada masih tentang SQL ya. DML data manipulation language dan nanti data control ya, language ya. Oke, yang kemarin sudah ya. Oke, langsung saja kita bahas materi saat ini. Jadi DML nih ya, data manipulation language ya, itu singkatannya. Jadi berguna untuk memanipulasi ya dan mengambil data pada suatu baris data ya. Nah, ini manipulasinya berupa input atau insert ya, menyisipkan atau menambahkan data baru, kemudian menghapus data, ini delete, terus kemudian pengubahan data atau update ya. Oke, edit lah gitu ya. Terus yang kedua yaitu data control language ya, DCL gitu ya. Jadi DCL terdiri dari sekelompok perintah SQL gitu ya. Nanti yang digunakan untuk memberikan hak atau hak akses gitu kepada otoritas user terhadap database ya. Oke, baik, kita mulai yang untuk yang DML ya, data manipulation language. Yang pertama yaitu insert ya. Jadi ini digunakan untuk menambah baris ya, nama baris atau record baru. Kalau sintak umumnya insert into ya, di insert into, kemudian nama tabel ya. Oke, dan ini kalau bisa ditulis tiap kolom, ataupun kalau tidak tiap kolom ya ini langsung semuanya ya. Nah, misalkan hanya tabel kolom nama dan jenis kelamin saja misalkan, ini perlu dituliskan. Kalau tidak ya seluruhnya ya. Kamu sebelumnya pernah kuliah kan? Jadi insert into, nama tabelnya, kolom apa dan apa, terus values, ini nilainya ya, diisi dengan yang akan dimasukkan ya. Oke. Mohon maaf kalau mau tanya sudah berbeda. Jadi catatannya, jadi sintak tersebut dapat digunakan jika jumlah kolom sama dengan jumlah nilai. Jadi harus sama ini. Misalkan sini kolomnya ada 3, maka ini nilainya juga atau value-nya 3 ya, jumlah nilai ya. Tetapi jika dalam tabel semua kolom akan diisi dapat digunakan ya. Nah, ini seperti ini. Nanti kamu kasih kontak namanya Kak Carla ya, saya arahkan ke SCY. Oke. Jadi nanti dia Insert into nama tabelnya terus value-nya. apa? Jika kamu cocok, nilai-nilai diisikan sebanyak kolom yang terdapat di tabel tersebut ya. Oke, itu untuk insert. Oke, kapan main aja ke sana ya. Berikutnya update. Jadi ini update untuk merubah record Nanti habis ini atau mengedit gitu ya. Kamu nanti bisa tanya-tanya namanya Kak Carla itu. Jadi update nama tabelnya, set, terus ini field-nya diisi dengan penggantinya sama dengan apa ya. Nah, dengan kondisi tertentu kan gitu. Jadi misalkan update ya, update nama tabel, misalkan ini adalah tabel mahasiswa, maka ini name, fieldnya nama diisi dengan yang baru gitu ya. Dan kondisi adalah katakanlah nim ya, nimnya itu. Nah, oke. Kemudian delete ya.
Nah, delete adalah menghapus record ya. Nah, digunakan untuk menghapus record. Sintak umumnya itu adalah delete from nama tabelnya kondisi yang di delete ya. Oke, misalkan akan mendelete yang nomor induk, atau misalkan mahasiswa dengan nomor induk atau NPM nya 5533, maka ini kondisinya ya. Nah, oke, jadi ada insert, update, delete ya. Oke, berikutnya yang keempat adalah select ya. Nah, oke, select fungsi menampilkan record ya. Nah, ini menampilkan record. Jadi untuk sintak menampilkan, nah, ini adalah selectnya apa ya, ini yang akan ditampilkan ya. Yang akan ditampilkan kolom apa gitu ya. Terus ini from adalah nama tabel, dan ini kondisi ya. Oke, kondisi grup B dikelompokkan, terus ini kondisi juga ya. Terus order B ya. Ya, silakan. Oke, select ini macam-macam ini ya. Kamu sudah mahasiswa? Oh, kalau sudah mahasiswa. Jadi select ini variasinya sangat macam-macam ya. Contoh adalah kasus CML ya. Jadi menambahkan insert ya. Nah, ini misalkan ada 3 ya. Ada 3 tabel ya, tabel S, tabel P, tabel SP. Nah, oke. Isikan dengan data-data berikut. Nah, maka peringkat SQL-nya adalah insert into tabel S. Nah, ini terus ini value-nya. Oh, berarti kamu ya, makasih ya Mas ya. Ya, oke, value ini semuanya ini kebetulan ada 4 field ya. Ada 4 kolom S1 ya. Nah, ini kodenya ya, S1 Smith. Terus kemudian ini ada 20 London ya. Ini mengacu pada ini tabel S ya. SN ya, terus ini nomornya gitu atau kodenya ya. Tabel S, STM, status, kota gitu ya. Nah, oke, ini ketika akan dimasukkan satu baris gitu ya. Nah, ini terus insert into value S2 Jones, namanya 110 Paris ya. Nah, itu contoh ya. Nah, ini jadi ini tabel nih ya, ada 3 tabel, tabel S, tabel P, dan tabel SP gitu. Oke, merubah record ya, merubah record ini pakai update. Saya contohkan akan merubah record pada tabel P ya. Nah, ini yang mempunyai nomor part 2 ya, P2 ya. Warnanya dirubah menjadi kuning dan beratnya ditambah 5. Maka SQL nya adalah update set. Ini warna diubah sama dengan yellow ya. Ini karena karakter ya, pakai petik ya. Dan ini bobotnya ya, tambah 5 ya, 5 kilo ya. Kondisinya yang apa? Kondisinya adalah yang ini harus kondisi ini mengacu ini ya, harus unik ya, primary key unik ya. Oke. PN sama P2. Oke, yang kedua, merubah record pada tabel S, status menjadi 2 kali status awal ya, untuk supplier yang bertempat tinggal di London. Jadi ini data, nah ini tabel P ya. Nah, ini kan ada P number, P name, warna, berat, kota ya. Jadi yang London ini akan
kita ubah ya. Oke, kita ubah statusnya kali 2 ya. Jadi SQL-nya adalah update set ya, status sama dengan 2 kali status, where dimana nih kondisi yang kotanya adalah London gitu ya. Oke. Oke, berikutnya ini variasi pada pernyataan select ini. Jadi menampilkan record select satu tabel ya, menampilkan semua data supplier, berarti ada pengalaman kerja select bintang from S. S ini kan tabelnya, tabel S ya. Nah ini ya. Oke, ini tabel S. Atau disebutkan satu-satu juga boleh. Ini bintang ini menyebutkan ada SN, SNAME, status, city ya. Nah, oke, itu semuanya. Terus menampilkan semua nilai, menampilkan semua nilai PN pada tabel SP. Nah, ini select PN from SP. SP ini tabelnya yang ini. Oke, ada SN, PN, dan quantity ya. sebagai apa? Sebagai apa terjadi? Oke, jika menampilkan nomor supplier dan status untuk supplier yang tinggal di Paris, maka tinggal ini di kondisinya atau where-nya ya. Select SN status from tabel S where city sama dengan Paris gitu ya. Oke. Nah, suaraku gimana? Jelas ya? Atau putus-putus? menampilkan nomor supplier yang tinggal di Paris dengan status lebih dari 20. Oke ya. Select SN from S ya. Nah, ini menampilkan SN saja, dimana city kotanya Paris dan status di atas 20 ya. Oke, berarti yang ini ya. Nah, oke, di atas 20 ya. Oke, menampilkan jumlah pengiriman P1 ya. Oke, jumlah ya. Oke, jumlah berarti count ya. Select count. Ini dihitung ya, yang P numbernya ya. Oke, P nya kan di sini ya. Nah, oke, datanya dihitung ya, count untuk data where PN sama dengan P1, yang kodenya P1 itu dihitung gitu ya. Terus perintah untuk menghindari hasil data yang sama terulang, maka ini ada distinct gitu ya. Nah, select distinct PN from SP ya. Nah, itu menghasilkan perintah untuk menghindari hasil data yang sama terulang. Nah, itu variasi-variasi pada perintah select ya. Nah, contoh lagi, jadi menampilkan nomor supplier dan status bagi supplier yang tinggal di Paris. Nah, urutannya menurun ya, urutan itu order by ya. Jadi dari ascending, descending ya. Oke. Kalau dash itu berarti dari yang besar ke kecil, kalau ascending dari kecil ke besar. Maka ini ada setelah ini ya Pak ya, select SN dan status dari tabel S ya. Nah, yang kotanya Paris, terus diurutkan, statusnya diurutkan dari yang terbesar. Kemudian menampilkan nomor part dari semua part yang dipasok oleh lebih dari seorang supplier ya. Oke, ini ya. Select PN, nomornya ya. Dari SP dikelompokkan berdasarkan nomornya ya. Terus saving count ini yang lebih dihitung yang lebih dari
1 ya. Nah, ini dari sini ya. Oke, yang lebih dari 1 gitu ya. Oke, untuk perintah untuk menghindari hasil data yang sama terulang, sekali lagi pakai distinct gitu ya. Nah, untuk kondisi ini ya, misalkan ini pakai like ya, like ini digunakan untuk yang mirip ya, jadi namanya yang mirip C ya. Misalkan namanya Cahyono itu maka akan tampil ini ya. Oke, kalau persennya di belakang berarti mengambil dari karakter depan, tetapi kalau di update persen maka yang mengandung ya, C nya bisa di tengah, di belakang gitu ya, di depan itu masuk semua. Oke, selanjutnya terus menampilkan record ya, select lebih dari 1 tabel. Nah, ini bisa pakai join ya, menampilkan semua supplier dan path yang keduanya bertempat tinggal pada kota yang sama gitu ya. Maka ini bisa pakai where seperti ini ya, select from-nya kan tabel S dan P ya, dengan menampilkan kota yang sama ya. Nah, ini select SN, terus kemudian sname, status ya, SIT ya. Ini S nya berarti tabel S ya, kalau P ini berarti tadi tabel P. Kemudian menampilkan nama supplier yang memasok barang dengan nomor part P2. Nah, select sname from S, ada 2 tabel ya, S dan SP ya. Ini where-nya ini ya, kondisinya ya, dan ini SPPN P2 itu ya. Oke, berikutnya menampilkan nama supplier yang memasok part berwarna merah. Oke, select sname from S, SP, P, dan where SN, dan SP, SN. Nah, ini N ya. Nah, oke. Join ya. Oke, yang menampilkan record select lebih dari 1 tabel, select bertingkat ya. Menampilkan nama supplier yang masuk barang dengan nomor part P2. Nah, ini ada beberapa ya, bertingkat ini ya. Jadi where-nya itu mengambil dari tabel lain ya. Nah, makanya select lagi ya, bertingkat ini namanya. Atau ini juga, nah ini select bertingkat. Ini kondisinya itu mengambil dari tabel lain juga ya, dalam kurungnya ada select. Nah, menampilkan nama supplier yang memasok part berwarna merah ya, select name. Nah, ini sampai berapa ini, 2 tingkat ya. Nah, ini ya, select terus di select lagi. Nah, oke. Nah, itu beberapa select bertingkat gitu ya. Oke, terus menampilkan nomor supplier dengan nilai status lebih kecil daripada nilai maksimum status yang ada pada tabel S ya. Di select SN from S where status lebih kecil. Nah, ini mengambil juga ya, jadi ini select yang kedua, ini mengambil dari tabel lain, nanti untuk kondisi ya. Terus menampilkan nama supplier yang tidak memasok barang dengan nomor part 2 P2 ya. Nah, ini select SN from S where SN not in, yang tidak berarti ya, not in ya, not in dari tabel SP dengan kondisi
PN sama dengan P2. Terus berikutnya menampilkan semua nomor supplier yang sama lokasinya dengan S1 ya, kode S1 ya. Oke, ini diambil dari tabel S ya, select SN dari tabel S, di mana kotanya itu mengambil dari tabel S ya, yang apa ini, yang S1 gitu ya. Sebenarnya ini juga langsung bisa ya ini ya, karena ini kan satu ini ya, satu tabel ya. Nah, terus untuk fungsi perhitungan ya, agregasi ini ada count, sum, average, max, min. Nah, ini digunakan untuk count ya, menjumlah baris dan kolom ya, jumlah nilai dan kolom. Terus rata-ratanya karena average ya, max ini nilai terbesar, terus minnya nilai terkecil dalam kolom. Nah, untuk sum dan average nilainya harus numeric ya, numeric dibagi lagi ya, ada integer, small integer, float gitu ya. Nah, untuk fungsi-fungsi tersebut jika dikenakan pada nilai 0 maka nilainya diabaikan ya, kecuali untuk count ya. Oke, menghitung jumlah supplier, select count. Nah, ini contoh ya, menghitung supplier yang ada dalam tabel S ya, pakai count. Nah, ini, atau ini satu file ya, satu file apa gitu yang di count. Terus menampilkan nomor part yang total kuantitas pengirimannya dari setiap part. Nah, oke, bisa dipakai select. Nah, ini sum ya. Nah, sum ini perlu digrupkan berdasarkan apa? Nah, ini tabel-tabel SP ya, grup BPN. Terus menghitung jumlah kuantitas dari P2 yang telah disuplai. Nah, oke, bisa kita sum ya, sum quantity ya, from SP where P nomor P gitu sama dengan P2. Oke. Yang punya minta dimatiin aja. Oke, berikutnya contoh menampilkan jumlah pengiriman barang dengan nomor P4 dan dipasok oleh nomor supplier S1. Maka ini di count dari tabel SP ya. Terus ini where-nya adalah kondisinya, ada dua kondisi ya, PN dan SN. Oke, berarti tabel S koma ya. Terus menampilkan nomor part dan total kuantitas dari masing-masing part. Nah ya, select PN sum PTY from SP group by P3 ya. Oke, nah ini yang terakhir ya, ada data DCL ya, data controlling bit ya, jadi pemberian hak akses. Nah, oke, ketika apa itu melakukan query, ini harus diberikan hak akses ya. Contoh untuk memberikan izin akses kepada user ya. Nah, ini umumnya gini, grant privilege on table name to user. Jadi di MySQL ya, itu kan punya user ya. Oke, jadi misalkan contoh grant select on club to public ya. Ini tabelnya kan club ya. Terus contoh privilege-nya itu adalah select, insert, update, delete ya. Kalau memang mau select saja ya nggak usah ini diberikan insert ya, nanti malah dimanfaatkan oleh kelemahan ini gitu ya. Grant select, insert, update, delete on club to user 01. Nah, oke, ini memberikan hak akses. Sedangkan revoke itu adalah mencabut izin akses kepada user. Grant memberikan, revoke mencabut ya.
Jadi sintaknya ya, revoke privilege on tabelnya apa, terus user apa. Contoh ya, Dari Makassar semua. contoh adalah revoke insert update delete on club Kalau yang tabel diminta, club from user 01. Nah, ini kalau di revoke all berarti semuanya ya, dicabut ya aksesnya semua. Nah, oke. Jadi itu untuk materi pada kesempatan kali ini ya. Oke, silakan nanti berkomentar di komen YouTube ya. kali ya, kalau di Oke, sekian sana, Pak, untuk kesempatan kali ini. satu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.